Surat Abasa. Surat Abasa 33, 34, 35, 36, 37. 1, 2, 3, 4. Ini ada 5 kisah. 5 macam kisah. Ahad yang kedua sekarang ini mengenai tauhid. Sudah nomor 9. Ahad ke-1 mengenai ilmu, ahad kedua tauhid, ahad ketiga fikih, ahad keempat mengenai implementasi yang dipahami dari Quran maupun Sunnah, semacam adabiyat, tata cara hidup menurut petunjuk Quran dan Sunnah. Kemarin ahad kelima, itu bisa milih dengan umum gitu ya, semacam umum. Kisah pertama tentang faiza ja'atis sohatu. Dalam bahasa Arab yang namanya as-sohatu itu akan diadakan semacam suara yang telinga manusia tidak akan mampu menampungnya. Dan umumnya manusia itu mati karena suara yang lebih daripada kemampuan untuk didengar. Saya masih belum pasti ya, hanya baca-baca, pikir gitu. Jadi manusia itu nanti matinya itu diakhiri dengan mendengar suara yang sangat keras, sampai ruhnya itu didorong keluar, dipaksa keluar. Itu ya. Nah, nanti dibedakan. Rasulullah telah mengatakan kalau orang yang beriman keluarnya ruhnya itu begini, kalau kafir keluar ruhnya itu begini. Dua-duanya, baik si mukmin maupun si kafir, sesaat atau beberapa saat sebelum matinya diperlihatkan urusan gaib. Pertama kali yang diperlihatkan itu malaikat yang akan mencabut nyawanya. Tahu malaikat itu datang dalam bentuk asli malaikat itu. Kalau menjelma kan lain, ya. Kemudian sudah mulai diperlihatkan mengenai apa yang ia imani sebelumnya, yaitu mengenai ada pertanyaan kubur. Ini nanti dalam ayat lain, dalam hadis-hadis diterangkan ku Allah diperlihatkan. Kemudian kalau si kafir sudah mulai ditunjukkan tempat yang akan ia tinggal secara abadi di situ, an-nar. Bagi mukmin diperlihatkan tempat yang ia imani sebelumnya. Ini hadisnya ditulis di sini, ya. Jadi
bagi orang yang beriman menghadapi mati itu nikmat. Karena Allah memperlihatkan apa yang ia imani sebelumnya. Misalnya diperlihatkan surganya, diperlihatkan kenikmatannya, sampai mau segera, gitu ya. Adapun si kafir waktu itu sedang tersiksa karena tidak mengimani dari sebelumnya. Pada waktu itulah Fir'aun saja mengucapkan kata-kata amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu waktu mau hampir mati. Setelah Allah memperlihatkan apa yang ia tidak percaya itu. Baru pada waktu itu aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Oleh Allah tidak diterima. Karena apa artinya iman kalau sudah melihat, sudah ditunjukkan, sudah dibuktikan. Sebab dengan iman seperti Fir'aun itu bukan beriman kepada Nabi nantinya, tapi ia menerima kalau sudah terlihat oleh mata kepala sendiri. Itu bukan iman. Ini keterangan ini, ya. Karena itu pakai dasar dulu ya, pakai dasar. Kayak pertanyaan lah ya. Agungkan nanti jadi. Aduh. Tulisan dosen berarti ya. Dekarti kesorangan gak cantik. Di bawah ini, di bawah ini saya kutip hadis riwayat Muslim dalam bab sholat yang artinya agungkanlah Allah yang maha suci dan maha tinggi di dalam ruku dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ketika sujud pasti doamu dikabulkan. Betul ini. Ada dalam kitab Sahih Muslim ada ini. Mengenai bacaan dalam ruku dan sujud. Begini masalahnya ya. Hadis ini kan pemahamannya. Kalau kita membaca hadis Bukhari misalnya, ya, hadis Muslim atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan soalnya. Kalau membaca satu hadis saja, itu kadang-kadang tidak terpahami kalau hanya membaca satu hadis. Karena itu, contoh seperti yang ditanyakan ini, di situ kan suka ada babnya. Bab bacaan dalam ruku, bab bacaan dalam sujud. Pada bab itu dicantumkan bukan satu hadis, tapi kadang-kadang dicantumkan ada yang 3, ada yang 4, sampai ada yang lebih. Tetapi yang menjadi dalil untuk bab itu cukup dengan hadis yang pertama saja. Hanya untuk memahaminya nanti hadis nomor 2.
menerangkan kejadiannya begini, menerangkan maknanya begini, gitu ya. Jadi setelah dibaca pada bab itu, misalnya ada 3-4 hadis, baru bisa dipahami. Begitu maksudnya. Beda dengan hanya membaca 1 saja. Nah, hadis ini menerangkan Maha agungkanlah Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha suci, bersungguh-sungguhlah di dalam ruku. Bacaan dalam salat itu secara tertibnya tidak sekaligus. Turun ayat ini, ternyata itu yang dimaksud itu takbir itu. Allahu Akbar itu ini ayatnya. Malah kalau menurut para ahli tafsir, bukan fikih ini, menurut saya tafsir, kata Allahu Akbar saja itu mungkin 100 ayat lebih. Sampai kepada kesimpulan Allahu Akbar itu yang menjadi pengharam semua yang asalnya halal, yang disebut dengan nama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua yang asalnya halal. Orang berdiri seenaknya kan boleh, karena sedang berjemur diri pagi-pagi. Berdirinya bagaimana? Ya bagaimana kita aja. Seorang berdiri karena mau loncat, silakan. Beda dengan waktu berdiri mau jemur. Tapi kalau berdiri untuk salat, menghadapnya saja tidak boleh, kecuali harus sudah yakin bahwa berdiri ini menghadap kiblat. Tidak boleh ragu-ragu. Berdirinya pun diatur. Menghadap kemana? Itu ya. Santai berdiri. Tidak terlalu lebar kakinya, tidak juga dirapatkan. Yakin sudah menghadap kiblat, yakin sudah bersih dari hadas, yakin sudah bersih dari najis. Tidak boleh ada keraguan. Baru sah mengucapkan takbiratul ihram. Sejak itulah diri kita sudah dibeli oleh Allah. Bi anna lahumul jannah. Karena waktu itu semuanya bukan urusan kita. Baik geraknya maupun bacaan-bacaannya. Kemudian doa iftitah. Dari sekian ayat dalam surat Al-Baqarah itu jadi Allahumma ba'id baini. Nanti nyambung kepada ayat-ayat lain dalam beberapa surat sampai doa iftitah ada 3 macam yang mu'tabar. Ada wajahtu, ada Allahumma ba'id baini, ada subhanaka. Itu semua ada ayat-ayatnya. Dan itu dari takbir sampai salam itulah Quran. Kalau mau tahu Quran, tak Quran. Semua yang ada pada bacaan salat. Karena itu dari awal sampai akhir setiap rakaat harus menginduk kepada bacaan Quran. Harus membaca induk Quran, yaitu Al-Fatihah. Itu tidak sah rakaat salat tanpa Al-Fatihah. Adapun surat-surat itu hukumnya sunat, karena semua itu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Fatihah itu.
Itu ya. Nah, turun ini mengenai urutan ya, mengenai urutan. Turun ayat ini, lalu Nabi memerintahkan baca ini. Turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu sudah tengah-tengah Madinah. Tengah-tengah Nabi berada di Madinah. Di Madinah itu kan 11 tahun. Sedang di Mekah dan sedang awal-awal di Madinah belum ada bacaan. Yang mana? Turun ayat Subhana Rabbiyal Azim, lalu Nabi perintah, jadikanlah bacaanmu di dalam ruku itu. Tapi dalam ruku jangan baca Quran. Lalu Nabi mencontohkan dengan bahasa Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Maha Suci, Rabbi Tuhanku, Al-Azim yang Maha Agung. Itu dibaca di waktu ruku. Belum ada bacaan Subhanallah, belum. Karena selanjutnya turun ayat Fasabbih bismi rabbikal a'la. Maka Nabi memerintahkan lagi, bacalah pada sujudmu. Lalu Nabi mencontohkan dengan kata Subhana Rabbiyal a'la 3 kali. Jadi yang ini dibaca pada waktu ruku, yang ini dibaca pada waktu sujud. Selesai. Kemudian Nabi memerintah, di waktu sujud silahkan Anda berdoa. Karena doa di waktu sujud lebih pas, lebih dekat untuk diijabah. Beda dengan orang yang berdoa sambil menari. Itu terlalu jauh untuk diijabah. Itu ya. Doanya apa? Bebas. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pertanyaannya, bolehkah dengan bahasa sendiri dalam hati? Silakan. Apa dalilnya mempersilahkan itu? Memeh pokoknya Allah mah sudah tahu apa yang kita mau. Sebelum kita mengucapkan saja Allah sudah tahu apa yang kita mau. Karena itu Nabi mengajarkan doa dengan berbagai ucapan, itu ibadahnya saja, bukan tauhidnya. Kalau kita berdoa lalu kita mengucapkan doa itu ibadahnya saja. Adapun sampainya kepada Allah bukan kata-kata yang didengar. Biar sekali desi. Sampainya kepada Allah itu bukan Allah mendengar omongan kita. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Misalnya, angkat tangan begini. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, alhamdulillah. Selatan amplop Allah juga tahu. Sama bukan doa ikhlas, doa ul amplop. Gitu ya. Nah itu kalau kita berdoa, jangan kita berpikir bahwa sampainya kepada Allah itu kata-kata yang didengar, bukan begitu. Karena itu dalam bahasa Quran, Allah itu bukan sami'un pakai alif sinnya, tapi sami'un, alimun, pakai sigoh mubalaghah dalam bahasa Arab itu. Artinya Allah mendengar, Allah melihat dengan tanpa ada batas. Sampai saya pernah mengatakan di sini, kalau seorang salat
di Masjidil Haram, terus berdesak-desak ingin dekat Ka'bah, seolah-olah kalau salat dekat Ka'bah kita dekat kepada Allah. Itu sudah sedikit-sedikit menyerempet kemusyrikan. Seolah-olah Allah di situ. Tapi kalau kita di Masjidil Haram sengaja berdesak-desak untuk salat agar mendapat tempat di saf pertama, itu mendapat pahala lebih daripada salat di saf yang jauh. Tapi kalau pada saat masuk salat dekat Ka'bah lantaran dukut kepada Allah, Allah di situ, oh tidak boleh. Itu penghinaan itu. Kenapa? Karena yang di luar Islam untuk dekat kepada Tuhan mereka itu harus didohirkan dengan berupa patung-patung. Menyembah Isa, ada patung Isa. Mempertuhankan Maryam, ada patung Maryam. Mempertuhankan itu apa? Di Buddha itu kan ada patung Buddha. Nah itu Islam mengajarkan dengan ajaran yang sangat tinggi. Apa sangat tingginya? Kalau menyembah Isa terasa konsentrasi penuh yang kalau dalam Islam disebut khusyuk, dalam Islam disebut khusyuk, itu khusyuknya itu kan ada di depan patungnya. Mempertuhankan Maryam, khusyuknya itu kan di depan patungnya. Menyembah Buddha, khusyuknya itu kan ada patung Budanya. Islam mengajarkan khusyuk itu harus berdasarkan ilmu. Maka semakin dalam, semakin luas ilmu seseorang mengenai tauhid, terasa atau tidak, kualitas kehusyuan ibadah akan lebih terasa. Karena itu sholat engkau ngayakeun latihan.